Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Aryani, NIM saya 205311124. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil artikel karya saya yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi Teknologi dan Informasi. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di negara Indonesia. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, seperti prasasti yang ditemukan di Palembang, Jambi, dan Bangka, bahasa Melayu sudah dipergunakan sejak dulu di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah Sumatera, dan terdapat beberapa kerajaan besar yang sangat berpengaruh pada saat itu. Pada saat perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antara suku bangsa yang ada di Indonesia. Pada saat itu dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Perkembangan bahasa Indonesia, era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu cepat menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja keras untuk menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi sekarang ini, jati diri bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, tersebut jati diri bahasa Indonesia. Dampak positif dan negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Dalam era globalisasi yang berkembang pesat saat ini, tentu saja banyak berdampak pada bahasa atau alat komunikasi lisan, terutama bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan bahasa Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh era globalisasi. Latar belakang sejak dahulu manusia sudah menggunakan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akalnya, manusia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akal dan pikirannya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Di negara-negara yang sedang berkembang, tentunya memerlukan begitu banyak hal yang untuk mendukung perkembangan negara mereka. Negara-negara tersebut saling meningkatkan berbagai kemampuan mereka dalam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti pada aspek pertanian serta industri. Kemudian, selain itu, mereka juga mengadakan investasi dalam aspek kesehatan masyarakat, begitu pula dalam aspek pendidikan. Dan saat ini,
Segala aspek kehidupan tersebut telah mampu berkembang dengan pesatnya. Perkembangan tersebut beriringan pula dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern. Kemudian, secara otomatis perkembangan tersebut menuntut masyarakat menuju ke arah globalisasi. Penyebab utama yang paling terasa pada perubahan tersebut adalah pada aspek teknologi informasi dan globalisasi. Contoh paling sederhana tentang hal ini adalah bila pada masyarakat yang masih tradisional dahulu, dalam pencapaian informasi dari jarak jauh memerlukan waktu yang begitu lamanya, karena saat itu masih menggunakan secara pengiriman pesan masih sederhana, yaitu surat menyurat. Kemudian berkembang menjadi faksimili, kemudian telepon, dan sekarang pada tingkat yang lebih modern telah muncul telepon genggam dalam berbagai jenis dan fitur-fitur canggih yang mendominasikannya. Dampak positif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama itu, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Terbukti ada beberapa universitas di luar negeri yang mempunyai fakultas sastra bahasa Indonesia. Karena menurut mereka negeri kita ini adalah negeri yang subur dan kaya raya, yang mempunyai bermacam-macam budaya, flora dan fauna, serta potensi-potensi lainnya. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada dampak negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia populer. Banyak masyarakat yang lebih bangga atau membangga-banggakan menggunakan bahasa negeri orang lain, atau malah mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang kedua, berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Generasi muda cenderung untuk lebih menyukai sesuatu yang modern atau maju. Dengan masuknya budaya-budaya asing dan bahasanya tentu lebih menarik bagi sebagian besar generasi muda untuk dipelajari. Yang ketiga, bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum